Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang musnad ilahi dan nilai kebalagohannya. Nah, minggu kemarin saya sudah membahas sampai tentang penyebutan musnad ilahi dan rahasia balagohnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelepasan atau al-hadfu, musnad ilahi dan rahasia balagohnya. Nah, al-hadfu secara leksikal itu bermakna membuang. Sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balagoh adalah membuang atau melepaskan. Nah, musnad ilahi atau al-hadfu ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk meringkas atau karena sempitnya konteks. Contohnya, qala kaifa anta? Qalat Alil. Dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu? Maka aku berkata, luar biasa. Nah, pada dialog tersebut terdapat kalimat yang padanya itu dibuang musnad ilahi, yaitu pada kata Alil. Kalimat lengkapnya adalah ana Alil. Kemudian tujuan yang kedua yaitu terpeliharanya lisan ketika menyebutnya. Nah, contohnya itu wama adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Nah, pada ayat kedua terdapat lafaz yang dibuang, yaitu kata hiya, yang kedudukannya sebagai musnad ilahi. Kalimat lengkapnya adalah hiya narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu musnad ilahi telah jelas berdasarkan petunjuk tanda-tanda yang ada. Nah, contohnya itu fasaqat wajhaha wa qalat azuzan aqim. Nah, contoh tersebut itu diperkirakan musnad ilaihinya adalah ana azuz. Kemudian yang keempat yaitu menguji pendengaran atau kadar ingatannya. Kemudian yang kelima yaitu mengagungkan musnad ilaih, seperti ucapan kamu kepada orang yang mengagungkan syariat dan memperjelas beberapa petunjuk yang wajib diikuti, yaitu yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, menghina musnad ilaih. Nah, seperti ucapan kamu kepada orang yang ditakuti dan tidak bermanfaat, yang dimaksud adalah syaitan. Kemudian yang ketujuh ada karena tergesa-gesa. Kemudian yang kedelapan yaitu bermaksud menutupi kepada hadirin selain mukhotob tertentu. Seperti ja'a, sudah datang, dengan maksud yang datang itu zaid bagi orang yang telah sama-sama mengetahuinya. Nah, kemudian yang kesembilan itu ada mengikuti penggunaan bahasa Arab yang berlaku membuang musnad ilaih. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mendahulukan musnad ilahi dan rahasia balaghahnya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, penyebutan dan penulisan al-musnad ilahi itu terletak di awal kalimat karena ia berkedudukan sebagai subjek kalimat yang membutuhkan penjelasan kata-kata yang terletak setelahnya. Tetapi itu tidak bersifat wajib karena pada hal-hal tertentu musnad ilahi boleh diakhirkan penyebutannya. Nah, ada beberapa tempat bahwa musnad ilahi itu wajib disebutkan di awal. Nah, diantaranya yang pertama, bersegera menyampaikan perasaan gembira. Contohnya itu, fi najahaka fil imtihan awalan qaimatan najahin. Nah, kelulusanmu dalam ujian berada pada daftar pertama orang-orang yang lulus. Nah, al-musnad ilahi pada kalimat ini adalah al-afu, dan najahaka wajib didahulukan penyebutannya atau letaknya. Nah, agar perasaan sukacita itu yang disampaikan pembicara kepada audien. Kemudian yang kedua, bersegera menyampaikan perasaan duka cita. Nah, kemudian yang ketiga ada meminta keberkahan. Kemudian yang keempat ada at-tahsis atau penghususan atau spesial. Yang kelima ada pengukuhan berita pada hati pendengar. Nah, menunjukkan rasa penasaran kepada makna yang diakhirkan bila yang didahulukan itu mengisyaratkan keanehan atau taswif. Nah,
Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu tentang mengakhirkan musnad ilaih dan rahasia balaghahnya. Nah, dalam beberapa keadaan, musnad ilaih tak hanya disebutkan di awal. Musnad ilaih juga dapat diakhirkan atau ta'akhir musnad ilaih. Nah, ada beberapa tujuan mengapa musnad ilaih itu diakhirkan, yaitu yang pertama, menampakkan rasa senang dan bahagia. Contohnya, kemudian mema'rifatkan musnad ilaih. Nah, dalam konteks tertentu, musnad ilaih ini perlu dima'rifatkan. Nah, konteks-konteks tersebut itu menunjukkan bahwa tujuan yang dimaksudkannya mema'rifatkan musnad ilaih bisa dengan berbagai cara, yakni yang pertama, mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim alam, diantaranya adalah supaya membuahkan kesan pertama yang mantap dalam perhatian pendengar. Contohnya, Zaidun ahbani. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh keberkahan. Contohnya, Allahu akramani. Nah, contoh tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan, Hal akramakallah? Kemudian ada lagi, yaitu kinayah atau menyindir. Suatu makna yang ingin diketahui makna asalnya sebelum menjadi nama diri. Contohnya, nah kemudian yang kedua yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan domir. Nah, mema'rifatkan musnad ilaih dalam satu kalimat bisa juga dengan isim domir. Nah, bentuk-bentuk isim domir ada pada bentuk yang pertama yaitu isim domir dalam bentuk mutakalim. Kemudian ada isim domir yang bentuk mukhotob. Kemudian ada isim domir dalam bentuk goib. Contohnya, yang ketiga yaitu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Nah, mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah merupakan cara untuk menghadirkan suatu yang disyaratkan. Nah, di samping itu ada beberapa tujuan dari mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah, antara lain untuk menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya, hadihi kutubuna. Ini adalah buku-buku kita. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak sedang. Contohnya, dzalika waladi. Itulah anakku. Kemudian menjelaskan keadaan musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya, nah, kemudian mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Nah, kemudian ada yaitu mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak jauh. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ada lagi, yaitu meremehkan musnad ilahi dalam jarak dekat. Contohnya ada pada firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 3. Hal hadza illa basyarum mislukum. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa. Kemudian ada juga untuk mengingat bahwa yang diisyarahkan itu pantas menyandang suatu sifat tertentu. Nah, contohnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Nah, kemudian yang keempat itu mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim mashul. Nah, mema'rifatkan musnad ilaih dengan isim mashul mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk merahasiakan suatu hal dari selain mukhotob. Kedua yaitu untuk mengingatkan kesalahan mukhotob. Kemudian yang ketiga menganggap hina dalam menjelaskan nama diri. Kemudian yang keempat menentukan suatu ketentuan pahala atau siksa. Kemudian juga untuk mencela, untuk menunjukkan keseluruhan, untuk menyamarkan. Nah, kemudian mema'rifatkan musnad ilaih dengan alif lam. Nah, alif lam merupakan salah satu alat untuk mema'rifatkan kata dalam bahasa Arab. Nah, ada dua jenis alif lam yang perlu kita perhatikan, yaitu alif lam lil ahdi dan alif lam lil jins. Alif lam lil hadi itu berfungsi untuk menunjukkan kekhususan pada sesuatu. Nah, kalau alif lam lil jins yaitu alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan jenis dari makna yang ada pada kata tersebut. Nah, alif lam al jenis ini masuk ke dalam musnad ilaih karena 4 tujuannya, yaitu tujuan yang pertama untuk mengisyarahkan kenyataan sesuatu di mana maknanya itu terlepas dari kaidah umum atau khusus. Kemudian mengisyarahkan hakikat samar. Kemudian juga untuk mengisyarahkan setiap satuan yang bisa dicakup lafaz bentuk bahasa. Kemudian juga menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Nah, kemudian ada mema'rifatkan musnad ilaih dengan idhofah.
Nah, salah satu bentuk dalam mema'rifatkan musnad ilahi adalah dengan idhofah. Dengan idhofah, dengan kata lain suatu kata yang asalnya nakiroh berubah jadi ma'rifat. Salah satu tujuannya yaitu sebagai cara singkat guna menghadirkan musnad ilahi di hati pendengar. Contohnya, ja'a gholami, anakku telah datang. Keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Kemudian mengagungkan mudhof dan mudhof ilaih, meremehkan. Kemudian ada lagi yaitu mema'rifatkan musnad ilahi dengan anida. Mema'rifatkan musnad ilahi pada suatu kalimat anida memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, bila mutakalim tidak mengetahui tanda-tanda khusus tentang yang ada pada mukhotob. Contohnya, ya rojul, hai seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, mengisyarahkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Nah, kemudian ada menakirohkan musnad ilahi. Nah, dalam konteks tertentu kadang musnad ilahi itu perlu dinakirohkan. Penakirohan musnad ilahi itu tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya adalah menunjukkan jenis, menunjukkan banyak, dan menunjukkan sedikit. Kemudian ada juga merahasiakan perkara, bertujuan untuk makna mufrad atau tunggal, menjelaskan jenis atau macamnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.